Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nadia Sri Bulantar Girsang, saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus listrik bolak-balik. Yang menjadi sub pokok bahasan yang pertama, rangkaian RLC paralel. Yang kedua, daya pada rangkaian arus bolak-balik. 3. Penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan. Yang pertama, kompetensi dasar. Menganalisis rangkaian arus bolak-balik AC serta penerapannya. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari selesai, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan karakteristik rangkaian paralel AC. Yang kedua, menentukan impedansi daripada rangkaian paralel RL dan tegangan AC. Yang ketiga, menganalisis energi listrik pada peralatan elektronik. 4. Menentukan besar energi listrik. Yang kelima, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi energi listrik. Yang keenam, menentukan besar daya sesungguhnya pada rangkaian arus bolak-balik. Yang ketujuh, menjelaskan penerapannya rangkaian arus bolak-balik pada radio. Rangkaian paralel RLC pada tegangan AC. Sifat dari rangkaian RLC paralel adalah terjadi percabangan arus dari sumber I menjadi 3, yaitu arus yang menuju resistor, induktor, dan kapasitor. Besar tegangan pada resistor atau V, pada induktor V, dan pada kapasitor V sama besar dengan tegangan. Besarnya arus total yang melewati rangkaian jika arus yang melalui kapasitor lebih besar daripada arus yang melewati induktor atau rangkaian bersifat kapasitif adalah I kuadrat sama dengan IR kuadrat tambah dalam kurung IL kurang IC pangkat 2. I sama dengan akar dari IR kuadrat tambah buka kurung IL kurang IC kuadrat. Berdasarkan persamaan tersebut, besarnya impedansi pada rangkaian tersebut dapat dirumuskan sebagai Z sama dengan 1 per akar dari 1 per R kuadrat tambah 1 per XL dikurang 1 per XC kuadrat. Untuk menentukan besar sudut pasenya, digunakan persamaan tan alfa sama dengan IS per IR. Contoh soal. Suatu sumber tegangan bolak-balik memiliki nilai frekuensi sebesar 50 Hz, dirangkai secara paralel dengan beban-bebannya yang berupa resistor yang memiliki nilai hambatan 30, induktor yang memiliki nilai induktansi 300 mH, dan kapasitor yang memiliki nilai kapasitas 50. Berapakah nilai impedansi pada rangkaian tersebut? Yang pertama, diketahui F sama dengan 50 Hz, R sama dengan 30, L sama dengan 300 mH sama dengan 0,3 H. C sama dengan 50 sama dengan 50 dikali 10 pangkat minus 5 F. Ditanya Z. Nilai reaktansi induktif atau XL adalah XL sama dengan 2V X kali V kali L. XL sama dengan 2 kali 3,14 dikali 50 Hz dikali 0,3 H. XL sama dengan 6,28 dikali 15 sama dengan 94,2 sama dengan 94. Reaktansi kapasitif atau XC. XC sama dengan 1 per 2V FC sama dengan 1 per 2 dikali 3,14 dikali 50 dikali 50 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan 1 per 6,28X 6 kali 28 dikali 250 dikali 10 pangkat minus 5. XC sama dengan 10 pangkat 5 per 1570 sama dengan 63,6 sama dengan 64. Besar impedansinya Z sama dengan 1 per akar dari 1 per R kuadrat tambah 1 per XL kurang 1 per XC kuadrat. Sama dengan Z sama dengan 1 per akar dari 1 per 30 kuadrat tambah 1 per 94 kurang 1 per 64 kuadrat. Sama dengan 1 per akar dari 1 per 900 ditambah 1 per 30 kuadrat. Sama dengan 1 per akar dari 1 per 900 ditambah 1 per 900 sama dengan 1 per akar dari 2 per 900 sama dengan 1 per 1,41 per 30. Z sama dengan 30 per 1,41 sama dengan 21,3. Daya pada rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama, besarnya daya pada rangkaian arus bolak-balik antara teori dengan hasil sesungguhnya atau hasil pembacaan alat ukur tidak sama. Hal ini disebabkan adanya hambatan semu yang berasal dari induktor dan kapasitor yang disebut
reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Yang kedua, pada rangkaian arus bolak-balik, jika kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka setengah energi sumber tegangan bolak-balik disimpan dalam kapasitor, setengah lagi dikembalikan ke rangkaian arus bolak-balik. Sedangkan jika induktor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, energi sumber tegangan bolak-balik digunakan untuk melawan GGL induksi dari induktor dan energi disimpan dalam induktor. Namun apabila arus dalam rangkaian mulai berkurang, energi dikembalikan ke rangkaian lagi. Daya sesungguhnya yang timbul pada rangkaian arus listrik hanyalah pada rangkaian resistor atau hambatan murni saja. Perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semi yang menurun disebut dengan faktor daya. Persamaan faktor daya yaitu cos alfa sama dengan daya sesungguhnya per daya semu. Cos alfa sama dengan IFF kuadrat per IFF kuadrat kali R per IFF kuadrat kali Z sama dengan R per Z. Dengan R sama dengan hambatan sesungguhnya, Z sama dengan hambatan semu, cos alfa sama dengan faktor daya. Jadi daya sesungguhnya dalam rangkaian arus AC dapat dinyatakan sama dengan hasil perkalian daya hasil perhitungan teoritis dengan faktor daya yang secara umum dapat dituliskan IF kuadrat Z cos alfa sama dengan IF kuadrat R, dengan P sama dengan daya rata-rata, VF sama dengan tegangan efektif. Penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai penerapan rangkaian arus listrik bolak-balik AC pada peralatan elektronik seperti kipas angin, kulkas, kompor listrik, TV, setrika, radio, televisi, dan sebagainya. Radio merupakan salah satu alat elektronika yang menggunakan rangkaian RLC dalam pengoperasiannya. Pada saat menyetel radio terjadi peristiwa resonansi. Peristiwa resonansi pada saat menyetel radio yaitu dengan memutar knob atau tombol kuning untuk menyesuaikan frekuensi sudut alaminya dari sebuah rangkaian radio dengan frekuensi sudut dari sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar, sehingga memenuhi persamaan W sama dengan W. Dalam rangkaian sebuah radio penerima, kapasitor dapat berfungsi sebagai pemilih gelombang radio. Suatu nilai kapasitansi tertentu berhubungan dengan panjang gelombang yang diterima oleh radio. Sekian penjelasan dari saya mengenai arus bolak-balik. Jika ada perkataan saya yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.